Intinya kan kesuksesan ekonomi Cina itu kan dasarnya ada banyak karena mereka bisa memproduksi, meniru produk, memproduksi barang-barang murah ya. Tanpa adanya cost innovation, barang-barang Cina nggak bisa loh semurah itu. Salah satu fondasi yang membuat suksesnya Cina itu kan harga murah, tapi dibarengin dengan kualitas yang pelan-pelan itu naik terus ya. Untuk mendrive inovasi di perusahaan BUMN ini, statement dari CEO-nya buat saya menarik. Karena dia bicara dengan mengquote quotation daripada salah satu profesor inovasi yang terkenal di China waktu itu, yang dia bilang, innovation is a hard work. Ekonomi Cina yang besar dan tumbuh secara pesat merupakan hasil dari usaha yang dirintis selama puluhan tahun. Pada tahun 1978, Cina mulai membuka perdagangan asing dan investasi dengan mengimplementasikan reformasi pasar bebas. Melalui zona-zona ekonomi spesial, pengembangan infrastruktur, reformasi sistem pendidikan, dan kebijakan pemerintah, perusahaan-perusahaan lokal Cina yang memproduksi barang-barang murah berkualitas tinggi bangkit, hingga produk-produknya kemudian merajai pasar global. Setelah menguasai perdagangan global, perusahaan-perusahaan tersebut lalu berinovasi secara teknologi dan semakin memantapkan Cina sebagai kiblat inovasi masa ini. Keberhasilan industri manufaktur Cina ini kemudian meningkatkan GDP per kapita dan GDP growth tahunan Cina secara signifikan. Bagaimana cara Cina beranjak dari manufaktur berbiaya rendah ke economic superpower berteknologi tinggi? Oke, bicara tentang Cina ya, salah satu hal yang paling impresif di China itu kan pertumbuhan ekonomi dia ya. Bagaimana dia selalu tiap tahun itu boleh dibilang double digit ya, dan arahnya itu naik terus. Memang sih rata-rata kan orang-orang tidak akan mengkoneksikan kemajuan ekonomi Cina yang impresif itu dengan istilah inovasi ya. Yang muncul biasanya nanti istilahnya adalah sancai. Kalau di bahasa Cina sancai itu orang bilangnya kan kayak semacam bandit pegunungan ya, bandit di gunung, kayak semacam ngerampok gitu. Karena intinya kan kesuksesan ekonomi Cina itu kan dasarnya ada banyak karena mereka bisa memproduksi, meniru produk, memproduksi barang-barang murah ya. Kadang ada tendensi juga dengan menyalahin copyright, meniru sesuatu yang sebenarnya mengcopy, menjual dengan harga murah. Itu memang dasar awal mulainya perkembangan ekonomi di Cina. Tapi kalau kita ngelihat dari harganya sendiri ya, itu kayaknya bukan hanya dengan mengcopy atau hanya dengan meniru, nggak cukup loh, nggak bisa harga semurah itu. Salah satu argumen yang kita dengarkan, ada buku yang namanya Dragon at Your Door yang ditulis oleh Profesor Cheng Ming, itu penasihatnya Jack Ma, yang dia bilang tanpa adanya cost innovation, barang-barang Cina nggak bisa loh semurah itu. Nah kemudian dia nanti menjelaskan nih tentang yang istilahnya cost innovation di bukunya dia Dragon at Your Door. Salah satu fondasi yang membuat suksesnya Cina itu kan harga murah, tapi dibarengin dengan kualitas yang pelan-pelan itu naik terus ya. Nah di sini kita mungkin salah satu fenomen cerita yang selalu diceritakan di China itu adalah perusahaan Haier ya, yang menjadi kayak semacam important milestone tentang quality di China. Yang CEO-nya saat itu dia dengan demonstratif merusak produk-produk yang sudah jadi di gudang karena tidak memenuhi suatu kriteria kualitas. Dan itu yang menjadi lompatan tuh, yang akhirnya malah membuat Haier sekarang menjadi salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Kita ngelihat hubungan antara quality dengan inovasi ya. Lebih lanjut si Cheng Ming juga cerita ya, yang dilakukan Haier di awalnya dia bermain dengan quality. Yang setelah itu kan banyak perusahaan-perusahaan Cina itu dia bisa menemukan kayak semacam niche, produk-produk yang mahal karena tidak banyak yang pakai. Kemudian mereka bisa membanting harganya, karena harganya itu dibanting, yang memakai jadi banyak. Haier waktu itu kan mengidentifikasikan kulkas kecil yang dipakai di hotel. Karena yang memakai hanya hotel, waktu itu harganya jadi agak mahal. Tapi Haier melihat kayaknya ada kebutuhan juga untuk student dormitory. Kalau ini harganya bisa bersaing di dalamnya. Yang kemudian Haier kan mencoba memproduksi kulkas kecil dengan harga murah, sehingga volumenya itu menjadi besar.
dan karena volumenya besar, harga murahnya ini justified. Nah, itu kan kayak semacam cost innovation ya, permainan daripada cost innovation. Berbeda dengan konsep barat yang banyak bermain dengan product innovation. Bagaimana membuat produk baru yang berinovasi. Di sini hanya bermain dengan cost-nya. Lebih lanjut, Cheng Ming menceritakan contoh dengan BYD, Build Your Dream. Itu sekarang kan electric car ya. Awalnya dia itu kan pabrik baterai salah satu yang terbesar di dunia. Yang mana ada cerita di saat awal dia mulai melakukan modernisasi, dia beli mesin. Karena harga mesinnya ini terlalu mahal, dia tidak bisa membuat komplit automatic production yang modern. Di tengah-tengahnya harus dikombinasikan dengan manual. Tapi dia menemukan dengan keadaan terpaksa ini bahwa dia bisa melakukan customized product, mengkombinasikan cara pendekatan produk manual tradisional atau manual lama dengan cara otomatis modern yang dikombinasikan. Dengan adanya kombinasi ini, dia malah menjadi kayak semacam inovasi kan. Orang nggak kepikiran. BYD menunjukkan. Beberapa tahun yang lalu saya mengunjungi teman saya kebetulan punya pabrik kayak peralatan alat tulis lah di Indonesia. Kita mengunjungi salah satu pabrik alat tulis yang terbesar di China, di sananya. Teman saya cukup kaget sih. Ini pabrik, di satu pihak produk lainnya ini peralatannya modern banget. Peralatan yang paling mahal, yang paling bagus yang ada di dunia dia beli. Tapi paralel dengan itu, cara proses production yang tradisional, yang terkadang berbahaya, yang terkadang kurang bagus untuk kesehatan, itu ternyata juga masih dipakai untuk paralel atau untuk suatu kombinasi di dalam proses productionnya. Mirip dengan cerita daripada BYD tadi kan. Nah ini kan kita bicara tentang cost innovation ya. Yang namanya meniru, cuman meniru harganya nggak bisa semurah itulah. Ada beberapa hal lain yang Cina kerjakan sehingga dia bisa meng-create harga yang semurah itu yang di dunia kayaknya nggak ada yang bisa nyaingin akhirnya dalam hal harga. Semakin besarnya suatu volume, semakin bersaing harganya kan. Biasanya orang hanya menyalahkan, oh itu mah karena dia mengcopy, tidak punya copyright dan didukung oleh pemerintah. Nggak cukup hanya itu juga. Faktor berikutnya mungkin kita bisa melihat dari tema talent ya. Bagaimana talent itu dikembangkan di China. Di periode 2003 saya datang ke China sampai dengan 2004, selama 10 tahun saya profesor di sana. Di saat yang sama kan saya juga set up consulting company di Hong Kong. Kita kemudian punya office di Hangzhou dan Shanghai. Fokus kita waktu itu adalah mengembangkan para top talentnya Cina ya. Di perusahaan-perusahaan China ataupun perusahaan-perusahaan joint venture. Dan di sana kita melihat suatu investasi yang masif sekali dalam talent. Dan itu kan yang mendrive inovasi juga apa yang kita lihat di China saat ini.